semoga menambah rasa syukur kita untuk jangan dilewatkan momen-momen gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Agung, berikanlah kami, keluarga kami semua, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi baik di dunia sampai di akhirat kelak. Jadikanlah kami orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Berikanlah kami kemuliaan dengan dapat memandang wajah beliau SAW di dunia ini ataupun juga di akhirat kelak. Amin. Ikhwah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang surat An-Naba, surat yang ke-78. Kemarin kita sudah membahas, sebelumnya kita sudah membahas ayat 1 sampai ayat 5. Insyaallah kita lanjutkan sekarang dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Bukankah kami telah menjadikan, katanya Allah, bumi ini sebagai hamparan. Ikhwas, setelah dari 1 sampai 5 Allah menceritakan bagaimana pertanyaan orang kafir, bagaimana keraguan mereka terhadap datangnya hari kiamat. Kemudian Allah menyebutkan tentang bagaimana nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua umat manusia. Yang pertama, nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah bumi yang terhampar dengan luasnya. Bumi yang begitu nyamannya ditinggali. Di balik dari Allah menyebutkan nikmat dari ayat 6 sampai 16 di sini, ini juga tersimpan pesan bahwa Allah yang menjadikannya dari sesuatu yang tidak ada, kemudian semua ini ada, kita nikmati dengan begitu nyamannya fasilitas yang Allah berikan di muka bumi ini. Maka begitu juga Allah menjadikan dengan begitu gampangnya, maka untuk menghancurkannya, untuk mengubahnya, untuk meratakannya, untuk menghilangkan apa yang sudah Allah ciptakan tadi itu akan juga begitu mudahnya. Memang Allah sebutkan nikmat-nikmat ini kan bumi, langit, siang, malam, tidur kita, air yang tercurah dari langit yang begitu derasnya. Itu nikmat-nikmat memang Allah berikan kepada kita, yang membuat kita nyaman tinggal di atas muka bumi ini. Tapi jadi di balik itu juga Allah menyampaikan pesan bahwa, karena ayat ini kan diapit ya, ayat 6 sampai 16 ini ayat yang diapit tentang bagaimana peristiwa pada hari kiamat, bagaimana Allah ingin meyakinkan kita hamba-hambanya bahwa kiamat itu sesuatu yang pasti. Maka nikmat yang Allah berikan ini gampang sekali. Kemudian nantinya Allah akan menghilangkan, terserah Allah. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami, katanya Allah, yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Maka kami juga gampang kemudian menjadikan bumi yang nyaman ini, yang awalnya kita lihat banyak gunungnya, ada laut, ada danau, ada oase, ada sungai, ada macam-macam lah, lembah segala macam, nanti akan datarkan bumi ini. Akan menjadi bentuk yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, dalam surat Ibrahim itu Allah menggantikan bumi ini dengan bumi yang baru. Maka gampang sekali kemudian buat Allah menjadikan bumi ini rata nantinya menjadi padang mahsyar, gampang sekali. Tapi di balik itu juga ini nikmat tadi buat dari Allah kepada kita. Ikhwah, Allah menjadikan bumi ini menjadi tempat buat kita tinggal dengan begitu pasnya, oksigennya pas,
gravitasinya pas, segala macam pas lah ya. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Al-Mulk 15 ini. Ialah Allah yang menundukkan bumi, menjadikan bumi itu jinak untuk kita, maka berjalanlah di atasnya. Ini nikmat Allah yang begitu besar tadi itu. Wal jibala autada, dan Allah menjadikan gunung-gunung sebagai pasak, yang menjadikan bumi ini kemudian lebih tenang. Karena seperti bangunan yang ketika tidak dipaku, tidak dipasak akan goyang, maka seperti itu juga bumi ini akan tenang, akan kokoh ketika gunung itu menjulang dengan tingginya di atas muka bumi. Ketika gunung-gunung yang dijadikan Allah pasak ini diambil, maka akhirnya bumi bergetar. Kestabilan bumi itu hilang jadinya. Ini yang kemudian kita alami, yang katanya Rasulullah SAW, salah satu tanda dari hari kiamat itu adalah banyaknya terjadi gempa di mana-mana. Sampai kemudian terjadi zalzalah di seluruh permukaan bumi itu hari kiamat. Tapi akan diawali dengan gempa-gempa di berbagai daerah. Kenapa kemudian salah satu sebab terjadinya banyak gempa ini? Karena eksploitasi hasil tambang ini yang begitu luar biasa. Yang bahkan awalnya gunung di satu tempat, karena dieksploitasi di dalamnya ada batu bara dan segala macam hasil bumi, aneka macam barang tambang di dalam gunung tadi, sampai kemudian yang awalnya gunung berubah bahkan menjadi seperti kawah atau menjadi seperti danau gunung tadi itu. Ya akhirnya gimana? Namanya yang pasaknya bumi ini, gunung-gunungnya hilang, ya akhirnya terjadi gempa di mana-mana. Ini yang katanya Rasulullah SAW menjadi tanda dari hari kiamat. Karena ya udah kita lihat lah di mana-mana ini perusahaan tambang mengeksploitasi barang tambang ini begitu luar biasanya kan ya, hingga pasak-pasak bumi ini menjadi hilang. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasangan. Ini juga adalah nikmat yang begitu besarnya. Makanya kemudian kalau nikmat ini diingkari dengan seseorang atau komunitas melegalkan atau membiasakan yang namanya homoseks ataupun lesbi, maka fabi ayyi alai rabbikum tukadziban, itu ya. Nikmat Allah yang manakah yang kau dustakan? Maka sudah mendustakan ini nikmat Allah. Makanya begitu dilaknatnya pelaku seperti ini. Karena Allah yang sudah menjadikan fitrahnya kita berpasang-pasangan. Dengan berpasang-pasang ini, pasangan inilah kemudian Allah menjadikan di dalamnya ada sakinah, mawaddah, warahmah. Wa min ayatihi anna khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada cinta, ada ketenangan, ada kasih sayang dalam berpasang-pasangan ini. Makanya adalah juga kesempurnaan nikmat Allah, bukan cuma buat kita, bahkan semua benda itu berpasang-pasangan. Dari benda yang hidup bernyawa sampai benda yang mati, semuanya berpasang-pasangan. Langit bumi, siang malam, positif negatif, semuanya berpasang-pasangan. Wa ja'alna nawmakum subata, dan Allah jadikan tidur kita untuk tempat kita beristirahat. Ini banyak sekali di dalam Al-Quran Allah sampaikan bahwa tidur ini juga adalah nikmat dari Allah kepada kita. Karena kalau kita manusia tidak bisa tidur, ya terasa lah tersiksanya, nggak nyamannya hidup kita. Insomnia ya, susah tidur, terasa lah nggak nyaman. Ketika kita bisa tidur nyenyak, wah itu nikmat yang begitu nyamannya buat kita. Kalau kita pernah dengar cerita Ibrahim bin Adham ya, seorang tokoh sufi ulama yang ketika itu beliau mempunyai kekayaan sebelum beliau mendalami ilmu tasawuf atau sebelum menjadi seorang ulama, tinggal di sebuah istana, tapi ternyata dia susah tidur padahal begitu banyak harta yang beliau miliki. Dan kemudian beliau melihat keluar dari rumahnya, ternyata di luar rumahnya ada seorang yang nggak punya apa-apa, cuman bawa buntelan, kemudian naruh di bawah pohon, tidur nyenyak gitu di bawah pohon. Maka Ibrahim bin Adham merasa begitu bodohnya dirinya, punya banyak harta tapi tidak bisa menikmati. Maka nikmat tidurnya begitu luar biasa. Harta banyak nggak bisa tidur, ya seperti Ibrahim bin Adham tadi, terasa nggak ada nilainya lah ya. Makanya Allah menjadikan tempat
tidur kita ini untuk menjadi kita istirahat, untuk kemudian kita bangun dari tidur memperkuat ibadah kita lagi kepada Allah. Kan niatkan ketika kita tidur untuk kita ibadah kepada Allah, untuk kita lebih kuat, lebih semangat lagi ibadah dengan setelah bangun dari tidur. Makanya tidurnya juga jangan berlebihan, harus pas sekitar 5 sampai 7 jam. Wa ja'alna al-laila libasa, dan Allah jadikan malam ini menjadi pakaian buat kita, menutupi diri kita. Apalagi zaman dulu belum ada lampu kan, terasa sekali laila libasa itu begitu terasanya. Terasa sekali malam itu memang benar-benar menyelimuti orang yang ada di dalamnya. Maka seharusnya ketika di malam hari inilah kita menggunakan waktu untuk istirahat. Selain istirahat, kita mendekat kepada Allah. Karena Allah sudah menjadikan wa ja'alna an-nahara ma'asya. Sementara waktu siang itu untuk kita bekerja. Banyak sekali dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa siang untuk kita bekerja, malam untuk kita istirahat. Wa min ayatihi ja'ala lakumul laila wan nahara taskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan malam dan siang untuk kita beristirahat di malam hari, santai di malam hari, dan untuk kita mencari karunia Allah pada siang hari. Banyak sekali ayat seperti ini. Maka jangan kemudian dipakai waktu malam kalau bisa untuk bekerja, jangan dipakai ini ya. Ini yang tadi itu surat Al-Qasas ya Allah sampaikan tadi. Nah, malam itu untuk kita mendekat kepada Allah dan untuk kita istirahat. Siang silahkan kemudian kita pakai untuk bekerja. Ada waktu yang sudah Allah tetapkan untuk kita bekerja ini. Wa banaina fawqakum sab'an sidada, dan kami yang membangunkan di atas 7 lapis langit. Allah yang menjadikan langit itu menaungi kita, yang sampai Allah katakan Allah jadikan langit itu tanpa tiang, bighairi amadin tarawna, surat Luqman ini ya. Bisa dengan kokoh berdiri tanpa tiang langit itu. Ini hanya adalah kekuasaan Allah saja. Karena kalau kita membangun bangunan, semakin besar bangunan yang kita bangun, pasti akan semakin banyak tiangnya. Karena kalau nggak banyak tiang, bangunan itu pasti akan mudah goyang, mudah roboh jadinya. Tapi langit yang begitu besarnya, tanpa tiang. Ini kekuasaan Allah tadi itu ya. Ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang begitu terangnya menerangi bumi ini, memancarkan cahayanya ke bumi ini. Ini adalah matahari. Dan ini semua adalah Allah yang menjadikan untuk kita tadi. Bukan ada dengan sendirinya ya, tapi Allah semuanya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami yang menurunkan dari awan air yang tercurah dengan derasnya. Linukhrija bihi habba wa nabata, untuk kami keluarkan dengan air tadi biji-bijian dan tanaman. Jadi bukan air yang menyebabkan tanaman tumbuh, bukan ya. Bukan air yang menyebabkan biji-bijian kemudian berkembang, bukan, tapi Allah. Sementara air tadi cuman perantara saja, bukan yang menumbuh. Karena yang menumbuhkan tadi adalah Allah. Jannatin alfafa, dan kami jadikan kebun-kebunan yang begitu lebatnya. Demikian ikhwah, semoga ini menambah cinta kita terhadap Al-Quran, bahwa Allah sudah menjelaskan begitu banyak nikmatnya yang sudah Allah berikan kepada kita, dan semoga menambah rasa syukur kita untuk jangan dilewatkan momen-momen gitu ketika kita mendapatkan nikmat itu. Momen tidur, momen ketika malam, momen ketika siang, momen ketika kita sedang di luar, di bawah naungan langit. Kita rasakan semuanya tadi itu adalah nikmat Allah. Demikian ikhwah, semoga manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.